Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kita mengucap syukur kalau minggu ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul dalam ibadah adaptasi kebiasaan baru. Kita percaya Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Puji Tuhan, saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur buat berkat penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dalam hari-hari yang telah kami lewati. Dan minggu ini Tuhan kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Kami tahu ini semua adalah berkat anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah pada minggu ini Tuhan. Engkau juga memakai dan mengurapi hamba-hamba-Mu. Mereka boleh menjadi saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Tuhan memberkati juga segenap sidang jemaat-Mu, baik yang sudah ada di rumah-Mu, baik juga Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Tuhan tahu keberadaan kami masing-masing Tuhan. Kami ingat Ibu Dander yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Bilu-bilu-Mu boleh menjadi kesembuhan untuk Ibu Dander. Kami berdoa juga untuk Lenta, istri dari Bapak Ayub yang akan memasuki proses melahirkan. Kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan juga hadir dan memberikan kekuatan bagi Lenta Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percayakan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di rumah Tuhan, baik ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami. Kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Hanya kuasa Roh-Mu yang kudus saja yang boleh beracara sepanjang ibadah pada minggu ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan ibadah pada minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Apapun yang terjadi saat ini, bahkan corona yang belum kunjung selesai di dunia ini, ada banyak perkara yang boleh kita hadapi. Tapi satu hal yang boleh kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Jemaat salam yang terkasih. Haleluya. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa kau harus terjadi di dalam kehidupan ini? Perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari saudara kita berdiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa kau
dalam kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapan benar. Oh, dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Haleluya. Saat Allah mengerti, saat Allah mengerti. Sebagai haleluya, haleluya, syukur Tuhan, haleluya, kami menyembahkan, haleluya, selalu peduli dalam kehidupannya. Haleluya. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Allah mengerti saat Allah mengerti.
kita kepada Tuhan, Allah yang selalu mengerti atas kehidupan kita, amin. Oleh karena itu kita akan meninggikan Dia, kita akan bersukacita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian mengatakan Tuhan Maharaja besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, bunyinya Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kepedulian Tuhan, rasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal terpercaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami,
Tiada terduga kasih-Mu, terang dan besar bagiku. Amin. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu berdamai, aman dan sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu berdamai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Hati kehadiran-Mu Tuhan. Hati kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah mengurapi kami, memberkati kami melalui pujian pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau sudah disucikan di tempat yang maha tinggi. Dan saat ini Tuhan kami mempersilahkan Engkau berbicara bagi kami, berkata-kata bagi kami, apapun yang Engkau sampaikan bagi kami Tuhan, itu semuanya sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, pimpin dari awal sampai selesainya firman-Mu pada saat hari ini. Dan kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu dikasih nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pada saat kesempatan hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memuliakan Dia. Kita boleh meninggikan namanya. Ya, di bulan Oktober ini temanya adalah tentang penyertaan Allah. Ya, nah mari kita langsung saja buka dalam kitab kebenaran firman Tuhan yang ada, yang Bapak Ibu pegang di tempat masing-masing. Kita buka dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 28. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-28. Nanti bersama-sama dengan saya membaca kebenaran firman Tuhan ini ya. 1 Tesalonika 5 ayat 28. Ya. 1, 2, 3, ya. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Ya. Di sepanjang kehidupan manusia, disadari maupun tidak disadari, Allah tetap menyertai kita. Ya. Dalam segala kehidupan kita, apapun yang kita boleh rasakan, apapun yang kita boleh alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Senantiasa penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita yang kurang meyakini kalau Allah itu beserta dengan saya. Apalagi ketika ada masalah yang begitu berat. Ya, dan kita tidak tahu bagaimana cara untuk bisa keluar dari masalah itu. Sementara kita tidak bisa untuk meminta pertolongan dari orang lain, ya. Tetapi kita boleh sadari bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita yang percaya kepadanya. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Kita tertidur lelap,
Tuhan tetap berjaga-jaga atas kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan ambil dari firman Tuhan, dari beberapa tokoh firman Tuhan yang sungguh dia menyadari bahwa kehidupannya itu adalah disertai oleh Allah. Dan Allah meneguhkannya dan Allah mengingatkannya bahwa Allah selalu beserta di dalam kehidupannya. Yang pertama, buka dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-8. Apa kata kebenaran firman Tuhan tentang ayat ini? Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakannya buat kita semua. Yeremia 1 ayat yang ke-8, tapi saya akan baca dari ayat yang keempatnya terlebih dahulu. 4, 5, 6, 7 sampai 8 ya. Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Allah menyatakan rencananya dalam kehidupan Nabi Yeremia. Bahkan Allah meneguhkan Yeremia bahwa Yeremia yang dipakai Allah untuk boleh nanti memimpin bangsa Israel di tengah-tengah kehidupannya yang nanti masuk ke pembuangan, dan Allah menguatkan Nabi Yeremia. Wajar, secara manusia orang pasti punya pikiran, ya saya masih muda, aduh apalah, belum banyak makan garam, ya, belum banyak tahu tentang kehidupan ini, seluk-beluk kehidupan ini, saya belum tahu gitu ya. Kenapa Tuhan kau pilih saya? Nabi Yeremia menyatakan di hadapan Tuhan karena dia merasakan dia belum cukup dan belum mampu untuk dipakai Allah ya terhadap bangsa Israel. Tapi Allah menguatkan Nabi Yeremia, Allah meneguhkan Nabi Yeremia, jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Amin. Menyertai engkau. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam setiap pergumulan kehidupan kita, bukan saja Yeremia, apapun yang Bapak Ibu dan saya boleh alami, tidak usah takut berlebihan. Takut boleh, asal dosisnya jangan tinggi. Orang enggak takut, enggak khawatir, enggak berjaga-jaga, ya. Tapi kalau takut yang berlebihan sehingga itu membuat dia menjadi tidak berdaya, bahkan itu yang menjadi melemahkan imannya, itu yang tidak dibolehkan oleh firman Tuhan. Lalu Tuhan menguatkan Yeremia, jangan takut kepada mereka. Tuhan, aku enggak pandai bicara, aku enggak bisa ngomong bahasa yang gimana-gimana gitu, aku enggak bisa Tuhan, ya enggak bisa lah gitu ya. Yeremia dia berserah kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan bilang kepada Yeremia, siapapun yang sudah dipilih oleh Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang bisa menggagalkannya. Amin. Walaupun ada orang yang punya rencana jahat terhadap seseorang atau membatalkan panggilan Tuhan dalam kehidupan seorang itu, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, jabatannya apapun, kalau memang Tuhan sudah memilih dia dan Tuhan sudah menguduskan kehidupannya dan sudah menentukan dia mulai dari masih ada dalam kandungan ibunya, itu tidak bisa digagalkan. Ya, Tuhan sudah pilih orang itu, ya, dan dia yang akan dipakai oleh Tuhan. Akhirnya Yeremia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, zaman sekarang ini, ya saat ini walaupun dikatakan kita harus beradaptasi, ya kita harus hidup seperti firman Tuhan minggu lalu, ya memang keadaan seperti ini ya.
kita harus jaga jarak, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang ini, tapi tidak sedikit orang merasakan bahwa dia itu hidup sendiri, ya, dan dia merasakan bahwa kesusahan ini dia tanggung sendiri, sehingga Bapak Ibu dikatakan juga dalam, saya pernah lihat itu ada di televisi, ya, di kantor pernikahan KUA itu ya, ada berapa ribu orang yang cerai. Oleh karena apa? Oleh karena pandemi virus corona ini. Istri menuntut ke suaminya, mungkin karena pengaruh corona ini, suaminya nggak bisa menafkahi kehidupan keluarganya. Dia nggak bisa lagi bebas untuk beli make up, apa segala macam kebutuhannya dia merasa. Sehingga ada sampai masih pagi juga, terus kami ada cerita-cerita gitu ya di kantor, masih pagi juga sudah sampai ratusan yang mau antri untuk meminta untuk disidang, ya, untuk mendaftar begitu, untuk mereka mengajukan cerai seperti itu. Dan juga banyak orang yang mengalami gangguan jiwa, ya, di tengah-tengah situasi yang seperti saat ini. Puji Tuhan, minggu lalu sudah dikuatkan, kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan dan kondisi sekarang, dan sikap hidup kita harus berubah. Ya, ada hikmahnya yang Tuhan nyatakan bagi setiap pribadi kita atas segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita sama dengan orang-orang di luar dari Tuhan Yesus. Kalau mereka itu melihat hanya sebatas pengetahuan mereka saja, tapi kita harus menggunakan iman kita yang bisa hanya kita pribadi dengan Tuhan yang bisa merasakan itu. Kalau kita lihat situasi sekarang sungguh sangat menakutkan. PHK banyak terjadi di mana-mana, tapi kita boleh belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap umat-umatnya yang percaya kepada kita. Amin. Khususnya kita buat jemaat Shalom yang sudah lama kita beribadah di Bandung ini, Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Tuhan tetap masih memberikan kepada kita kesatuan hati untuk kita boleh beribadah. Tambah lagi dengan kondisi sekarang, kita nggak bisa setiap minggu bertatap muka dengan saudara-saudara seiman kita, tapi kita bisa mendoakan mereka di tempat kita masing-masing, sehingga melalui ya situasi seperti sekarang ini kita sudah diharapkan terbiasa dengan kondisi ini, menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yang harus, bukan pilihan ya, tapi harus kita lakukan dengan disiplin. Mungkin ada orang di sana banyak yang tidak pakai, tapi kita harus lakukan itu. Ya, kita boleh belajar. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, sebagaimana juga Tuhan menyertai kehidupan Yeremia. Kemudian yang kedua, Yosua 1 ayat yang kelima dan ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang kelima dan ayatnya yang ke-9. Apa dikatakan firman Tuhan di situ? Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang kelima dan ke-9. Bentar ya. Oke, di situ aja kita baca sana aja ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku, apa Bapak Ibu? Menyertai engkau. Dia berbicara kepada Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-9. Di situ Tuhan kembali menegaskan kehidupan Yosua supaya dia tetap kuat. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Apa yang diperintahkan Tuhan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kemanapun Yosua pergi melanjutkan tugas estafet dari Musa yang Tuhan sudah emban dalam kehidupan Yosua untuk dilanjutkan tugas itu. Yosua tidak bisa mengelak apa yang sudah Tuhan tetapkan. Dari awal dikatakan tadi, apapun yang sudah Tuhan tetapkan tidak ada orang yang bisa menggagalkannya. Demikian juga dengan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ada orang yang mencoba menggagalkan pekerjaan Tuhan, tetapi tetap aja
pekerjaan Tuhan itu masih berjalan sampai sekarang dan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan menegaskan kepada Yosua untuk dia melanjutkan tugas yang sudah Tuhan titipkan kepada Musa sebelumnya untuk dia memimpin bangsa Israel. Beberapa kali dalam kitab Yosua 1 itu Tuhan katakan, sekali lagi kukatakan jangan kecut hati, jangan kecut dan tawar hati, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu, memang ini yang harus kita lakukan saat ini. Tidak ada yang lain. Kuatkan, teguhkan iman kita di tengah-tengah keadaan situasi saat ini. Tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan. Ya, sebanyak apapun kita punya harta benda, enggak bisa membuat kita tetap kuat di dalam kehidupan ini dan juga di dalam Tuhan. Hanya iman yang Tuhan berikan buat kita lah yang memampukan kita untuk kita boleh tetap bertahan sampai saat ini. Amin. Dan menyadari penyertaan Allah itu tidak pernah hilang dari dalam kehidupan kita kalau kita menyadari hal itu memang diberikan Tuhan kepada kita. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertaimu. Ya, sungguh luar biasa janji firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu dan saya. Kalau begitu, mengapa kita terlalu khawatir? Mengapa takut? Yang Tuhan lihat itu bagaimana ketaatan kita di tengah-tengah situasi sekarang ini. Apakah kita masih tetap mengandalkan kekuatan sendiri? Saya bisa, saya mampu. Apakah kita masih mengandalkan kekuatan sendiri? Atau kemampuan, kehebatan kita? Tidak seperti itu. Tapi kita boleh belajar dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Di mana pada akhirnya Yosua juga mengikuti apa yang Tuhan bilang. Walaupun memang berulang kali saya katakan ada proses yang harus kita lalui. Dan Tuhan menyertai kita bukan berarti kita lepas dari masalah, betul ya? Bukan berarti kita tidak punya masalah dalam hidup ini, tidak. Tidak ada firman Tuhan mengatakan kalau aku menyertai engkau lempang saja hidupnya, lurus-lurus saja, enggak ada masalah, enggak ada kerikil-kerikil tajam, tidak ada seperti itu. Justru penyertaan Tuhan itu boleh kita rasakan, ya dan amin, ketika kita dalam keadaan susah, banyak masalah, pergumulan, baru kita boleh merasa Tuhan benar. Penyertaanmu sungguh nyata. Kalau dalam keadaan sukacita, bahagia, aman-aman aja, ya mungkin kita tidak terlalu bersyukurnya tidak terlalu gimana gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan masalah, lalu kita bisa lihat jalan keluarnya Tuhan nyatakan, terima kasih Tuhan buat penyertaanmu yang sungguh luar biasa. Sungguh engkau Allah yang senantiasa Immanuel, Allah besertaku, tidak pernah meninggalkanku. Nah ini pasti kita akan lebih lagi merasakannya ketika di tengah masalah kita boleh berserah kepada Tuhan dan penyertaan Allah itu boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, tokoh Alkitab yaitu yang saya ambil di sini kehidupannya Nuh. Ya, Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8. Ya, di situ Allah memakai Nuh untuk menyatakan rencananya dalam kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini. Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai 15. Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai 15. Apa dikatakan firman Tuhan di situ? Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ya, nah itu kalau di Bapak Ibu kalau mau mengetahui diubah ke meter, ya,
Itu Bapak Ibu bisa lihat di kamus Alkitab, satu hasta itu berapa meter, nanti Bapak Ibu bisa kalikan di situ berapa lebarnya, berapa panjangnya, berapa tingginya, ada di situ di kamus Alkitab satu hasta berapa meter ya. Nah ini Nuh melakukan pembuatan bahtera ini bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bertahun-tahun lamanya dia melakukan pembuatan bahtera ini. Dan ketika Tuhan melihat semua orang telah berbuat jahat di mata Tuhan, Tuhan punya rencana untuk menghanguskan semuanya atau menyisakan hanya Nuh dan keluarganya beserta sepasang binatang ya yang disisakan untuk dibawa oleh Nuh ya, sehingga itulah nanti yang menjadi kelangsungan kehidupan baik itu makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia, yaitu dari keluarganya Nuh. Dan sampai sekarang ini Tuhan boleh bekerja atas semuanya, dan Tuhan memang menyatakan rencananya bahwa sungguh Tuhan itu menyertai kehidupan manusia sekalipun banyak perbuatan jahat yang dilakukan pada zaman Nuh, tetapi Tuhan tidak menghabiskan semuanya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat, untuk berubah. Dan Tuhan pakailah 8 orang itu untuk memperpanjang kehidupan manusia di bumi ini. Ya, sehingga masih ada sampai sekarang kita bahkan hewan-hewan masih bebas kita boleh nikmati karena Tuhan memang memerintahkan untuk dibawa sepasang-sepasang jenis hewan yang ada dan dimasukkan ke dalam bahtera itu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, memang sungguh luar biasa penyertaan Allah itu yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu juga bisa melihat dengan kehidupan Yunus. Ya, Yunus bagaimana dia dihukum oleh Tuhan, Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe tapi dia pergi ke Tarsis. Ya, kemudian Tuhan memerintahkan untuk Yunus menyampaikan firman Tuhan di kota Niniwe, tapi Yunus melawan. Lalu Tuhan menyatakan kuasanya dan Yunus karena memang dia ikut pergi naik kapal menuju ke Tarsis dan sampai di sana terjadilah badai angin besar ya. Akhirnya ketahuanlah kalau yang penyebab itu adalah Yunus dan Yunus dilemparkan ke dalam laut. Nah, ketika Yunus dilemparkan di dalam laut ya, itu Tuhan sudah punya rencana dalam kehidupan Yunus dan Tuhan menyertai Yunus. Penyertaan Tuhan itu dalam bentuk apa? Bapak Ibu sudah dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengirimkan ikan besar. Entah apalah itu namanya. Ya, Alkitab bilang ikan besar. Ikan besar untuk menelan Yunus. Kemudian Yunus berada 3 hari, 3 malam dalam perut ikan itu, sungguh merasakan satu hal yang tidak enak, bau pisan ya, belum pernah dicoba sih masuk dalam perut ikan ya, saya juga belum pernah coba. Tapi kita bisa bayangkan bagaimana Yunus tersiksanya dalam perut ikan itu, tapi itulah bukti penyertaan Allah dalam kehidupan Yunus. Allah tidak pernah meninggalkan orang sekalipun dia berbuat dosa, sekalipun dia berbuat jahat, Tuhan tetap menyertai kehidupan seseorang. Nah kemudian apa lagi? Setelah 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan ya, di situ ada ayatnya Yunus 1 ayat 17, Yunus 2 ayat 10. Dan setelah 3 hari 3 malam lalu Tuhan memerintahkan untuk ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Dan akhirnya Yunus selamatlah tanpa ada luka dan sedikit tergores apapun dalam dirinya Yunus. Yang penting itu baru Yunus merasakan, terima kasih Tuhan ternyata Engkau mengampuni aku, Engkau masih menyertai aku. Dan dia bertobat, barulah dia pergi ke kota Niniwe menyampaikan firman Tuhan. Enak enggak Bapak Ibu prosesnya ketika Yunus menghadapi itu semuanya? Tidak enak, tapi itulah yang dia perbuat. Ya, dia melakukan perbuatan tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap menyertai dia. Sehingga Tuhan tetap mengizinkan Yunus untuk hidup dan akhirnya dia melakukan tugasnya. Bapak Ibu, ketika kita dalam masalah, kita jangan lihatnya kepada sekeliling kita saja, tapi kita memandang kepada Allah. Ada satu hewan, ya, kebetulan memang beberapa kali ini belum lama, maksudnya itu panen madu. Di rumah tuh ada datang lebah madu gitu ya. Nah terus udah panen lah, masih kecil, terlambat panennya. Harusnya mah Agustus kemarin, tapi kemarin tuh pas akhir September itu ngambilnya. Enggak banyak mas, setengah botol ya, setengah kiloan lah kira-kira masih segitu madunya yang ada. Kemudian banyak lebahnya kecil-kecil. Nah ternyata dari lebah itu Bapak Ibu bisa kita pelajari satu hal. Apa yang dipelajari dari lebah itu? Lebah itu ketika dia jatuh ke dalam gelas, ada air di dalamnya atau kopi di dalamnya. Ketika dia sudah jatuh dalam gelas itu, lebah itu nggak akan bisa lagi dia untuk bertahan hidup.
Jadi ketika lebah itu masuk dalam gelas, dia akan muter-muter aja di dalam gelas itu. Dan dia tidak bisa terbang lagi. Dan dia muter-muter maksudnya apa? Untuk cari jalan keluar. Tetapi dia nggak bisa dapatkan di dalam itu. Nah, kenapa lebah itu melakukan hal yang demikian? Alasannya ternyata katanya di situ kenapa lebah itu hanya muter-muter aja di dalam gelas itu, karena memang dia nggak pernah memandang ke atas, dia nggak pernah memandang ke atasnya. Jadi dia muter-muter aja di situ, dia pikir ada jalan keluar, ternyata tidak ada. Dia muter aja dalam masalahnya itu, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai dia mati, tetap dia muter-muter di dalam masalahnya itu. Dia nggak lihat ke atasnya, ternyata kalau misalnya dia lihat ke atas kan, oh ada terbuka, dia bisa terbang kan, bisa keluar dari masalah itu. Artinya apa Bapak Ibu dari sini pelajaran kita ambil? Ketika Bapak Ibu ada masalah dengan saya, jangan kamu hanya melihat masalah itu menjadi, kamu hidup, kita hidup dalam masalah itu. Atau kita berpikir masalah itu begitu berat. Tetapi kita mari lihat ke atas itu kepada Tuhan Yesus. Dan percayakan kepadanya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jangan muter-muter di masalah itu saja. Ketika kita muter-muter di masalah itu, memikirkan beratnya masalahku, pergumulanku beratnya. Akhirnya kita mentok di situ bahkan tidak berdaya, bisa saja seperti lebah tadi. Mengambil jalan pintas. Ya, lebah tadi seperti itu, dia nggak melihat ke atas ya. Kalau dia lihat ke atas dia bisa keluar, tapi dia hanya muter-muter saja dan tidak ada pintu jalan keluar karena muter-muter di gelas dan dia akhirnya mati di gelas itu. Ya, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, ingat Allah besertamu. Amin. Allah Immanuel, Allah beserta kita. Mungkin kelihatan sedikit ada jalan keluar atau mungkin sama sekali tidak ada jalan keluar. Tapi percaya Tuhan hadir menyertai kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan sudah kita dengarkan pada saat kesempatan hari ini. Bisa memberikan kekuatan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh tetap merasakan penyertaan Tuhan sekalipun dalam waktu yang dalam keadaan yang tidak memungkinkan atau dalam keadaan yang tidak tidak tepat ya, tapi percayalah Tuhan selalu beserta dengan kita. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari semuanya saya boleh ajak bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, bila engkau tak besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap hari berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan
Bapa, di tengah-tengah kondisi situasi apapun yang kami boleh alami, Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Secara manusia kami merasakan tidak ada jalan keluar atas segala sesuatu yang kami boleh hadapi, tapi kami percaya Tuhan, Allah kami Allah yang El Shaddai, Allah yang Immanuel, tidak pernah menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami, bahkan selalu berjanji menyertai kami kemanapun kami pergi Tuhan, di dalam kehidupan kami. Engkau sudah nyatakan, Engkau sudah tunjukkan kepada para tokoh Alkitab yang ada Tuhan, para nabi yang ada di dalam Alkitab. Mari Engkau yang boleh nyatakan itu bagi setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Khusus dalam keadaan sekarang ini Tuhan, kami mau tetap kuat dan kami mau tetap teguh di dalam Tuhan, dan kami sungguh merasakan penyertaan-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau senantiasa beserta dengan kami. Berkati semua Bapak Ibu jemaat Shalom yang ada Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami senantiasa boleh tetap memuliakan Engkau dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu, termulia Engkau sampai selama-lamanya. Kami mau akhiri kebenaran firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Maksudnya kami serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati, amin. Ya, biarlah pesan Tuhan pada minggu ini ataupun sepanjang bulan Oktober ini, penyertaan Tuhan, Tuhan beserta dengan kita, Immanuel, Shalom, amin. Kita tidak perlu takut. Puji Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ucapkan juga terima kasih untuk sidang jemaat yang dengan setia mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam ibadah pada minggu ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu sungguh nyata Tuhan. Dan Engkau berkata kami tidak perlu takut, tidak perlu menjadi gentar, tidak perlu kami menjadi cemas Tuhan. Karena Engkau Allah Immanuel beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik yang ada di rumah juga Tuhan, kuatkan, teguhkan Tuhan. Tuhan tahu setiap pergumulan kami tidak seorang diri, bukan dengan kuat gagah kami. Semua karena kasih anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu bagi kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Bapa, baik dalam rumah tangga, baik dalam segala usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan buat juga mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun keadaan dalam dunia ini, kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada minggu ini, Tuhan berkati sidang jemaat-Mu. Tuhan juga berkati dalam perjalanan pulang, tibakan di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah, damai sejahtera melimpah bagi mereka. Terpuji nama-Mu, berkati tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita, mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, biar firman Tuhan digenapi dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, menerima berkat dari Tuhan. Di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, sidang jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.